syukur. Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya, Diki Nahak, mengudara lagi dari channel politik pada malam hari ini. Grup politik Kabupaten Belu yang semakin hari semakin memanas. Tema live saya pada malam hari ini adalah ada dua hal yang mau saya bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum saya membahas tema live saya pada malam hari ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita berdoa. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini malam hari ini mari kita turut berduka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Belu, yaitu salah satu anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Bapak saudara kita, kakak abang Oscar Halis Serens yang dipanggil Tuhan pada hari ini. Semoga amal perbuatan baiknya semasa beliau masih bersiar di dunia ini diampuni dan diperkenankan Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita turut berduka cita yang mendalam. Kalau bisa saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu untuk kita mendoakan jiwa dan keselamatan buat Bapak Oscar Halis Serens yang dipanggil Tuhan pada hari ini. Tema live saya pada malam hari ini adalah terkait dengan, ada dua tema live saya pada malam. Yang pertama adalah terkait dengan sidang perdata yang kedua kali, yaitu penonjopan 5 orang eselon 2 yang dinonjopkan. Yang kedua adalah terkait dengan pemberhentian tenaga sukarela yang ada di semua OPD yang ada di Kabupaten Belu. Tapi seperti biasa, sebelum saya mulai live saya ini, biar alangkah baiknya supaya saya mengusir nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar saya dengan menghisap sebatang rokok, agar asapnya bisa mengusir nyamuk-nyamuk yang berkeliaran di depan saya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini Rabu 15 September tahun 2021, saya mengikuti sidang perdata yang kedua kali terkait dengan penonjopan 5 eselon 2. Tapi di sini ada satu keheranan yang dalam diri saya dan benak saya untuk bertanya. Kenapa sidang yang kedua ini pihak tergugat ke satu yang sudah 2 kali ini dia mangkir, tidak hadir dalam persidangan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang tahu, yang digugat di sini ini bukan pemerintah Kabupaten Belu, tapi oknum. Kenapa saya menyampaikan? Oknum tersebut dia punya nama. Saya menyampaikan, yang tadi yang tergugat yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Atambua, tergugat pertama sebagai pihak yang digugat oleh 5 orang eselon 2 yang dinonjopkan. Yang pertama yaitu Bapak FM. Kenapa Bapak FM itu tidak hadir? Menjadi pertanyaan saya. Yang pertama tadi saya menunggu karena saya penasaran. Kok Belu ini semakin hari semakin menarik dengan polemik dengan penonjopan eselon 2. Terus yang berperkara ini adalah pegawai dan pegawai. Minta maaf yang terjadi saat ini di Kabupaten Belu. Katanya jam 10. Jam 10 bilang mau sidang. Sudah jam 10. Sampai di pengadilan katanya, oh tunda lagi. Karena tergugat pertama yang namanya FM, Saen, Fame, nama siapa ya? Dia punya nama itu. Itu bilang, ada rapat. Tunda jam 3. Tapi ketika sampai jam 3 di Pengadilan Negeri Atambua, loh. Ketika sidang itu mulai sekitar setengah 4, yang tadi yang tergugat satu yang FM itu, oh tidak ada. Saya tidak tahu bilang ada lanjut sidang. Sidang nih, tapi mati sidang dari pagi sampai malam. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, Vicky Nahak ini, hanya mengharapkan kepada siapa saja yang ada di Kabupaten Belu ini, apalagi Anda yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang ada di Kabupaten Belu.
sebagai laju daripada pertumbuhan dan perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Belu. Setidaknya kalau ada permasalahan begini, saudara tuh hadir di pengadilan, menunjukkan bahwa saudara itu adalah orang-orang yang siap bertanggung jawab di mata hukum. Saudara kalau salah, katakan salah. Kalau saudara benar, ya mari kita buktikan di ruangan persidangan sebagai bukti bahwa Anda ini adalah orang Belu, orang yang taat dan patuh terhadap asas atau sistem peradilan di negara ini. Ini sudah 2 kali ini. 2 kali bro, mas bro. Oh, mas bro ya, opa ya, om, saya tidak tahu, saya tidak bisa menyimpulkan. Tapi hari ini Anda tidak hadir. Ini menandakan kekecewaan kami sebagai masyarakat. Kami bukan ini, minta maaf, saya tidak saya bukan jurnalis, saya bukan wartawan, saya bukan public figure, tapi saya penasaran apa yang terjadi sebenarnya dengan Kabupaten Belu hari ini. Sedangkan daripada 5 eselon 2 yang dinonjolkan itu mereka hadir. Sidang mau jam 10, mereka jam 9 mereka sudah hadir. Selamat malam Bung Vicky. Nah, bagaimana bisa mengikuti kesalahan jika tidak hadir dalam sidang? Mungkin sibuk. Ya, sesibuk apapun seseorang, tapi demi mempertaruhkan harga diri dia minimal harus hadir untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Tapi dengan tidak hadir, kami sebagai masyarakat, orang ini tidak hadir. Kenapa alasannya tidak hadir? Takut atau seperti apa? Ini dugaan kami. Saya menduga karena takut tidak hadir ini. Saya mengikuti persidangan ini sudah 2 kali. Persidangan perdata yang ada di Pengadilan Negeri Atambua. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya sidang jam 10, pihak yang menggugat, yaitu 5 eselon 2 yang non-job, jam 10 sidang, jam 9 mereka sudah hadir, menunjukkan bahwa mereka taat. Mereka betul-betul mencari sebuah keadilan. Tapi pihak tergugat ini, saya tidak tahu apa yang ini. Terus yang saya sayangkan sebagai masyarakat Kabupaten Belu, masa pegawai dan pegawai yang bermasalah, kok oknum pegawai tersebut yang digugat itu bisa saja menunjuk bagian hukum untuk datang membela. Dasar hukumnya dari mana? Minta maaf kami bertanya. Ini pegawai dan pegawai yang bermasalah. Kok yang ditujuk pegawai untuk menjadi kuasa hukum dari Pemda? Loh, yang benar saja. Ini saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya di sini ada yang ganjal menurut saya. 5 eselon 2 yang dinonjolkan, mereka juga adalah PNS aktif sampai hari ini. Yang mereka gugat ini juga adalah oknum PNS ASN yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Belu. Terus sekarang pertanyaan saya, ini misalnya PNS dan PNS bertarung, tidak mungkin PNS yang dari bagian hukum itu datang, dia membela salah satu yang dia bela adalah yang tergugat. Kalau begitu ada bagian hukum yang kita misalnya ada 2 orang ya pilih. Salah satu kamu ke bagian yang menggugat, salah satu kamu di bagian tergugat. Itu baru namanya keadilan. Tapi yang terjadi tidak. 5 eselon 2 yang dinonjolkan. Padahal mereka per hari ini mereka masih menjadi seorang anggota, menjadi pegawai sipil negara Republik Indonesia yang bertugas di Kabupaten Belu. Mereka adalah sah sebagai aparatur sipil negara. Tapi kenyataannya mereka sidang pun mereka mengeluarkan uang pribadi mereka. Mereka pergi sidang di Kupang sana juga, di Tun sana juga mereka mengeluarkan pribadi mereka. Terus pertanyaan saya, oknum yang digugat itu, apakah menyuruh orang itu, misalnya minta maaf, hari ini saya melihat ada bagian dari bagian hukum, ASN yang bagian hukum, mereka ikut sidang. Saya menduga mereka membela pihak yang tergugat. Terus pertanyaan saya, mereka menggunakan uang itu, fasilitas itu uang negara, uang daerah, atau uang pribadi? Atau dibayar oleh para oknum yang tergugat? Ini saya sebagai masyarakat perlu bertanya. Kalau itu yang terjadi, kalau misalnya mereka menggunakan uang daerah dalam perjalanan persidangan misalnya di Kupang, mereka menggunakan uang daerah, saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu sangat menyesalkan dan ini sangat
kejadian ini sangat luar biasa yang terjadi di Kabupaten Belu. PNS dan PNS yang bertarung. Kenapa? Ada pihak PNS yang ditunjuk untuk membela salah satu PNS. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya harus menyampaikan ini kepada masyarakat. Biar masyarakat ikut menilai permasalahan yang terjadi. Kenapa saya bilang begini? Karena persidangan pertama hari Rabu, tergugat pertama dia tidak hadir. Karena itu ada masalah perdata yang disidangkan di Pengadilan Negeri Atambua kelas 1B Atambua. Tapi tergugat pertama tidak hadir. Oleh karena itu pengadilan, dalam hal ini hakim yang memimpin persidangan itu, meminta kepada jurusita untuk menghadirkan tergugat pertama pada saat persidangan berikut yang pada hari ini. Tapi realita ini pun tidak terjadi. Rabu kali lalu persidangan di Pengadilan Negeri Atambua kelas 1B Atambua, tergugat saya tidak hadir. Hari Kamis 5 eselon 2 yang dinonjolkan itu ikut sidang di PTN Kupang. Dan saya mendengar ada PNS, ASN juga dari bagian hukum yang pergi ikut sidang di PTN Kupang. Pertanyaan saya, itu ASN yang dari bagian hukum yang pergi ikut sidang di Kupang itu menggunakan fasilitas negara ini, uang daripada daerah ini untuk membela salah satu figur kah? Atau dia di situ bertindak sebagai orang yang netral, hanya untuk mendata? Kalau seandainya mereka menggunakan uang itu daripada uang daerah tersebut, uang negara tersebut, hanya untuk membela salah satu oknum yang digugat, saya sebagai masyarakat sangat menyayangkan. Dan saya meminta kepada pihak kepolisian untuk meninjau dan untuk melihat, kalau bisa untuk memproses. Ini harapan saya sebagai masyarakat. Karena ini di sini adalah ASN dan ASN yang bermasalah. Karena 5 ASN itu belum, mereka sampai hari ini mereka masih aktif sebagai aparatur sipil negara. Mereka juga adalah bagian daripada pemerintahan ini. Ini yang sangat saya sayangkan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, minta maaf ya. Kalau misalnya ke depan itu ada oknum ASN itu, kalau berpikir karena kuasanya adalah suatu hal mutlak yang dia pamerkan, dia banggakan sebagai seorang yang menjabat dari lingkup pemerintahan ini, jangan semena-mena terhadap bawahan. Ini harapan saya kalau ke depan. Supaya kalau terjadi apa-apa itu, jangan korbankan PNS yang lain untuk mengamankan posisi Anda. Yang terjadi hari ini, ASN dan ASN yang bermasalah, tapi ada oknum ASN itu, dapat dibela oleh pada ASN yang lain. Dalam hal ini, bagian hukum. Di sini saya sebagai masyarakat, saya bingung. Kalau memang mau bela, ya kita bela dua-dua, karena ini mereka juga adalah aparatur sipil negara. Mereka juga sama adalah bagian daripada pemerintahan daerah Kabupaten Belu pada hari ini. Kalau mau bela, bela semua. Kalau misalnya kita mau menunjuk, misalnya minta maaf, pemimpin daerah Kabupaten Belu mau menunjuk, misalnya bagian hukum, oke, bagian hukum silakan kamu bela, salah satu bela ke sana, satu bela ke sini, supaya kita tidak terobsesi kita membela salah satu pihak. Itu baru ada netralitas. Yang menjadi saya sebagai masyarakat, ini yang saya lihat, saya ikuti. Sebenarnya hari-hari pertama yang Rabu lalu saya sudah mau menyampaikan, tapi saya menahan. Tapi hari ini juga saya melihat fenomena yang terjadi hari ini. Kok minta maaf tiba-tiba dari bagian hukum datang bilang, oh hari ini kita jam 3 sidang, tapi oknum yang tergugat pertama itu bilang ada sidang lagi, ada rapat. Saya berpikir bahwa netralitas ini tidak ada. Bahwa ada 5 orang eselon 2 ASN yang dinonjolkan itu berarti sampai hari ini dianaktirikan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Belu pada hari ini. Ini menurut penilaian saya. Minta maaf, saya mendukungnya seperti begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka tidak difasilitasi. Mengingat mereka 5 orang itu menjadi aparatur sipil negara yang hari ini mereka masih aktif sebagai ASN. Dan mereka juga punya kontribusi besar untuk pembangunan daerah Kabupaten Belu. Ini menurut penilaian saya orang borok ini. Kenapa yang digugat, yang dilaporkan di pengadilan dan disidangkan secara perdata di
Pengadilan Negeri Atambua kelas 1 Atambua itu, kenapa hari ini dia tidak hadir untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan menjadi yang tuntutan, pokok tuntutan daripada 5 eselon 2 yang nonjok pada hari ini. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya seorang Vicky Naki mempertanyakan, di mana netralitas ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini hal yang sipil. Saya membuka pola pikir Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini misalnya kita orang Atambua. Kita orang Atambua ini. Kita orang Atambua. Misalnya saya ini orang ini Wakatimun. Wakatimun dan baku pukul. Siapa yang menjadi wasit di sini? Terus siapa harus bela siapa? PNS dan PNS yang bermasalah, masa PNS satu bela PNS yang lain? Tidak adil di sini dalam sistem demokrasi saat ini. Inilah saya sebagai seorang Vicky Naki ini mempertanyakan hal yang terjadi saat ini. ASN dan ASN yang bermasalah karena yang dilaporkan oleh 5 orang ini eselon 2 yang non-job ini, mereka juga ada ASN, melaporkan adalah pihak pertama juga adalah ASN. Terus kenapa pihak pertama pihak yang digugat itu menunjuk ASN juga untuk membela dia? Terus keadilannya di mana? Apakah 5 eselon 2 yang non-job ini mereka bukan bagian daripada pemerintah daerah Kabupaten Belu saat ini? Apakah mereka ini masyarakat sipil? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah semua mata tertuju kepada 5 orang eselon 2 yang non-jobkan. Saya Vicky Naki hanya menyampaikan itu saja. Saya tidak mengulas yang kedua kali. Nanti kita berjumpa hari Rabu depan terkait dengan persidangan yang ketiga kali. Sekarang kita lanjut kepada poin yang kedua. Tapi tarik rokok dulu, ini nyamuk terlalu banyak. Yang kedua ini seru ini. Agak halus ya, agak halus. Kita boleh mati nih. Atambua 13 September 2021. Kepada yang terhormat. 1. Para pimpinan OPD se-Kabupaten Belu. 2. Para camat se-Kabupaten Belu. 3. Para lurah se-Kabupaten Belu. Masing-masing di tempat. Perihal penting. Lampiran pemberhentian tenaga sukarela. Luar biasa. Sesuai dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada saudara untuk segera memberhentikan seluruh tenaga sukarela yang bertugas di kantor saudara. Pemberhentian tenaga sukarela sebagaimana tersebut di atas terhitung sejak diterbitkan surat ini. Apabila tenaga sukarela dimaksud telah dibiayai dan sedang melaksanakan program atau kegiatan agar saudara segera menyelesaikan pemenuhan hak-haknya sesuai ketentuan. Dan kepada mereka yang telah mengabdi, diucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bupati Belu, Dr. Taudin Agustinus, SP, PD, KJ, Finasim. Saya baca ini surat ini, saya Vicky Naki yang penganggur ini, saya merinding. Rasa-rasa air mata saya ini mau jatuh. Kenapa saya bilang begini? Sebagai Vicky Naki yang orang bilang banyak hal miring yang mereka ceritakan, saya miris per hari ini. Inilah ungkapan kekecewaan saya seorang Vicky Naki di publik pada hari ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Di mana yang disamakan slogan perubahan daripada pemimpin saat ini? Di mana yang katanya perubahan? Perubahan itu seperti apa? Apakah perubahan dengan merumahkan seluruh sukarela yang ada di Kabupaten Belu? Apakah itu disebut dengan perubahan? Apakah perubahan dengan merumahkan semua orang yang tenaga sukarela yang di tiap OPD sesuai dengan surat edaran ini? Apakah sudah menunjukkan keberhasilan para pemimpin saat ini? Ini menjadi satu catatan kritis daripada saya seorang Vicky Naki untuk menyampaikan kepada publik dan pemerintah per hari ini. Masyarakat Kabupaten Belu, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten yang ada di 12 kecamatan, 69 desa dan 12 kelurahan menaruh harapan penuh, harapan besar
kepada nakoda per hari ini yang memimpin satu kapal besar yang namanya Kabupaten Belu ini menuju sesuatu kesejahteraan yang dimana meningkatkan semua pengangguran. Tapi per hari ini saya membaca surat ini bahwa pengangguran di Kabupaten Belu bertambah karena sudah merumahkan begitu banyak tenaga sukarela yang ada di Kabupaten Belu. Sangat disayangkan. Ini ada apa yang terjadi? Kenapa ini tenaga sukarela yang ada di Kabupaten Belu himbauannya seperti begini, semua OPD, camat, lurah untuk dirumahkan semua? Ini sebenarnya ada apa? Minta maaf pemimpin saat ini. Saya minta maaf sekali lagi. Dengan merumahkan seluruh tenaga sukarela yang ada di Kabupaten Belu, dengan sendirinya bahwa sudah menambah angka pengangguran dan peningkatan kemiskinan di daerah Kabupaten Belu ini. Sangat saya seorang Fikinag ini sangat menyesalkan. Di mana yang namanya slogan perubahan itu? Kita sendiri tahu bahwa di zaman sekarang situasi negara yang saat ini yang kita dihadapi dengan yang namanya pandemi COVID yang melanda negara kita ini, khususnya di Kabupaten Belu. Jangan sampai menambah lagi kemiskinan yang ada di Rai Belu ini dengan merumahkan begitu banyak tenaga sukarela. Mereka tidak pernah menuntut untuk menjadi seorang tenaga kontrak. Mereka tidak mengharapkan uang daripada APBD ini. Tapi mengharapkan mereka bagaimana supaya mereka punya basic ilmu pengetahuan yang mereka dapat supaya mereka bisa mengabdi kepada daerah ini untuk membangun daerah Kabupaten Belu ini. Tapi hari ini saya membaca surat edaran sangat miris yang terjadi di Kabupaten Belu. Perubahannya di mana? Tolong jelaskan, apakah ini disebut perubahan, slogan perubahan selama ini yang dicanangkan dan dielukan oleh pemimpin saat ini? Bapak Ibu saudara sekalian, kakak adik saudara sekalian, hari ini saya Fikinag akan selalu ada di garda terdepan untuk menyuarakan kepentingan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, kakak adik yang hari ini menjadi tenaga sukarela. Air mata kalian adalah air mata saya seorang Fikinag ini. Saya akan berdiri di garda terdepan untuk memperjuangkan semua kepentingan Bapak Ibu saudara sekalian. Sangat disayangkan. Yang tadi saya katakan, 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu ini, yang terdapat 69 desa dan 12 kelurahan. Mereka menaruh harapan penuh kepada nakoda yang baru ini, agar nakoda yang baru ini mampu membawa kemakmuran dan kemajuan untuk rakyat Kabupaten Belu ini. Tidak ada dia, kakak saya orang Meraih, kakak ngomong itu saya tidak mengerti. Minta maaf. Saya paham tapi saya tidak mengerti. Minta maaf. Saya kalau Meraih saya mengerti. Dale dadiak. Dale dadiak memang saya ngomong ini apa adanya. Karena saya berpikir untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Belu. Oh dale ahan ini maksudnya apa? Saya tidak mengerti ini. Oh dale ahan ema atuta malu dei. Maksud ema atuta. Saya minta maaf, saya tidak mengerti. Coba dijelaskan Indonesia. Marahi bisa. Jawa bisa. Ini saya harus sampaikan. Saya sangat miris. Sedangkan waktu kampanye kali lalu itu, pemimpin saat ini menyampaikan, jika kami diberikan kesempatan, salah satu prioritas kami adalah meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara dan TEKO melalui pemberian tunjangan perbaikan penghasilan. Ini adalah satu janji kampanye dan tertulis rapi di grup politik-politik dan sudah banyak yang meng-screenshot pernyataan daripada pemimpin saat ini. Tenaga sukarela saja yang hari ini mereka mengabdi karena ilmu pengetahuan, basic pengetahuan mereka yang mereka miliki untuk mengabdi, untuk memajukan Rai Belu ini menjadi lebih baik. Tapi hari ini berdasarkan surat edaran mereka dirumahkan. Miris saya melihat pemerintahan saat ini. Sedih saya. Perubahan itu di mana? Apakah perubahan dengan merumahkan seluruh tenaga sukarela yang ada di Kabupaten Belu? Apa yang disebut perubahan?
Saya heran, saya miris dengan Kabupaten Belu hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya pikir ini akan menjadi garda terdepan untuk setiap tetesan air mata yang dikeluarkan oleh tenaga sukarela yang hari ini yang tidak aktif lagi. Saya garis terdepan. Nama baik saya pertaruhkan untuk kalian semua. Akan saya perjuangkan. Miris saya hari ini lihat Kabupaten Belu. Kalau bisa saya teriak, saya teriak. Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak mau perpanjang kata lagi. Tapi marilah kita terjemahkan semua ini. Mari sama-sama kita pikirkan. Mari sama-sama kita fokus dan kita lihat fenomena kepemimpinan Rai Belu saat ini. Alex Loe, hajar. Belum apa-apa sudah lupa akan janji. Nai, saya hormat. Saya berdiri di sini, saya berbicara di sini semata-mata bukan untuk mencari popularitas untuk saya pribadi. Tapi saya berbicara di sini untuk kepentingan Rai Belu. Sangat miris saya. Tenaga sukarela ini saja dirumahkan sampai keluar surat edaran seperti begini. Ini miris sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Saya sangat sayangkan dan saya sangat sedih. Baru di era kepemimpinan ini ada surat edaran begini untuk merumahkan tenaga sukarela. Itu yang sangat saya miris. Apakah pemimpin ini tidak mengerti atau pemimpin ini tidak tahu bahwa hari ini kita situasi nasional ini adalah pandemi COVID. Masyarakat di mana-mana susah. Terus dengan merumahkan mereka ini, apakah tidak akan menambah angka kemiskinan, angka pengangguran di Rai Belu ini? Ini menjadi catatan kritis dari saya seorang Fikih Naki untuk menyampaikan kepada publik ini. Mungkin saya hanya menyampaikan ini saya tidak mau bertele-tele atau tidak mau untuk jauh melampaui daripada apa yang saya bahas. Tapi closing statement saya, kalau dengan tenaga sukarela yang ada di Kabupaten Belu ini kalau sudah dirumahkan, kalau bisa pekerjaan proyek-proyek sementara jalan kalau bisa semua dihentikan. Biar adil. Karena itu juga membebani. Kalau bisa semua yang proyek-proyek sementara yang kerjaan kalau bisa dihentikan semua dan ditarik uangnya. Supaya ada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Ini saya, Fikih Naki yang berbicara di sini. Tidak ada unsur tekanan politik dari siapapun. Murni saya berbicara ini hanya untuk Rai Belu yang lebih baik. Setiap 5 tahun ada pemilihan kepala daerah itu. Supaya mereka masyarakat bisa menilai setiap ganti pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang bisa membawa masyarakat Kabupaten Belu kepada era kesejahteraan. Tapi hari ini dengan surat yang beredar untuk memberhentikan semua sukarela sangat miris. Ini sejarah dalam berdirinya Kabupaten Belu. Oleh karena itu saya Fikih Nahak dari sudut Kota Tambua ini menghentikan live saya. Kita tunggu live saya berikutnya. Karena semakin hari Belu ini semakin seru, semakin hari Fikih juga semakin antusias untuk bersuara untuk Rai Belu ini. Sekian dari saya, terima kasih. Salam hormat, senantiasa Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Merdeka.